Al-Mumtaz IAIN Palangkaraya. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal. Saya pengajar di IAIN Palangkaraya. Dalam video ini saya ingin memberikan pengantar tentang penulisan feature dalam kaidah penulisan jurnalistik, khususnya di bidang penulisan berita di media. Teman-teman Al-Mumtaz sudah tahu tentu saja tentang straight news atau berita pendek yang tidak akan saya ulang di video ini. Jadi kita akan membahas fokus ke penulisan berita feature. Apa itu feature? Secara sederhana, feature adalah penulisan berita yang bersifat subjektif, menarik, dan menghibur sekaligus mengangkat sesuatu yang menginspirasi dan mengangkat rasa kemanusiaan orang ketika membacanya. Jadi perbedaan yang mendasar antara feature, jenis penulisan berita feature, dengan straight news atau berita pendek adalah pada subjektivitas. Feature di sini tidak dimaknai sebagai sebuah karya fiksi. Karya fiksi tertulis, misalnya teman-teman tahu jenis prosa, roman, puisi, dan sebagainya, bukan seperti itu, tapi pola yang sama dalam hal ini penulisan jurnalistik. Jadi feature itu penulisan berita yang menggunakan teknik yang sama dengan penulisan fiksi. Mungkin teman-teman sudah pernah membaca cerpen, ya, cerita pendek, atau mungkin yang lebih panjang itu novel. Feature mengarah ke sana, tapi dia berpangku pada sumber fakta. Jadi feature dalam hal ini adalah sumbernya harus fakta. Jadi metode menulis berita, teman-teman sudah tahu ya bagaimana dasar apa yang dilakukan dalam tahapan-tahapan menulis berita. Kita harus ada verifikasi dan fakta. Mau genrenya feature, mau genrenya straight news, jurnalisme investigasi yang lebih rumit, ya, jurnalisme sastrawi, tetap berdasarkan fakta. Jurnalistik kaidahnya tetap fakta, dan temuan penulisannya itu saja yang agak berbeda dengan straight news. Misalnya teman-teman ketika di kampung halaman melihat misalnya ada orang yang menjadi tokoh misalnya di kampung Anda, misalnya di Kalimantan Tengah ini masih ada orang yang berprofesi sebagai pawang hujan. Nah, tidak semua orang saat ini di zaman kita yang bekerja sebagai pawang hujan itu menarik untuk ditulis, tapi bukan berarti ditulis dalam hal ini sebagai sebuah karya jurnalistik, ya. Jadi Anda bisa mengangkat si tokoh ini, entah laki-laki entah perempuan, anggap saja dia pawang hujan, dan itu ditulis sebagai sebuah berita yang menarik. Nah, feature di situ yang menjadi tantangannya. Terus apalagi bagaimana fenomena nikah bawah tangan misalnya, atau fenomena pasar kaget atau pasar tungging atau pasar malam di lingkungan kita yang ramai itu bisa diangkat sebagai sebuah topik dalam penulisan feature. Nah, ada macam-macam tema inspirasi. Saya memberikan contoh sederhana, misalnya ada tulisan yang menarik di Kompas sekian tahun yang lalu, tentu saja saya sudah lupa, ya. Jadi liputan yang dapat penghargaan dari Aliansi Jurnalis Independen tentang bagaimana seorang wartawan mengisahkan peristiwa bom yang terjadi di satu pasar ternak di Manado. Kebetulan pasar ternak di Manado, kita tahu sendiri kalau teman-teman buka YouTube, ya, di sana mungkin pasar yang menjual semua jenis hewan yang mungkin dalam kategori muslim yang diharamkan, entah ular, entah babi dan sebagainya. Nah, di pasar itu kejadiannya sebelum Natal,
ada bom, dan kemudian liputan tentang terorisme itu diliput tidak menghakimi. Jadi oleh wartawan diliput tentang bagaimana seorang anak yang hancur badannya dan selamat, bapaknya meninggal, dan si anak ini kemudian diceritakan bagaimana aktivitasnya. Rupanya anak ini dulu sebelum kejadian itu punya cita-cita mau jadi pemain sepak bola. Nah, itu yang diangkat. Jadi tidak menjustifikasi apakah kemudian si anak ini adalah orang kafir, orang yang tidak juga menyalahkan kepada siapa terorisnya identik dengan Islam. Yang dijelaskan di situ adalah orang Muslim. Tidak. Subjektivitas feature mengangkat bagaimana cerita kemanusiaan dan menggugah hati pembacanya, dan itu mengamadi ya. Jadi tidak lagi basi kayak kamu lihat berita hari ini harga premium berapa gitu, pertamax berapa. Besok bisa jadi sudah nggak penting lagi buat berita. Tapi kalau berita seperti ini, human interest, mengangkat sisi kemanusiaan, orang akan terngiang bahwa oh ya, gara-gara orang kebencian, gara-gara orang tidak memahami makna agama, gara-gara fanatisme membuat banyak anak atau korban yang tidak tahu apa-apa masalah konflik, masalah sentimen agama, yang jadi korban. Maka menghancurkan cita-cita anak itu menjadi pemain sepak bola karena kakinya harus diamputasi. Nah, itu contoh sederhana. Teman-teman bisa browsing ya, ada banyak di googling aja contoh tulisan feature yang bagus. Saya merekomendasikan dalam bahasa Indonesia ada 2, mungkin bisa di browsing ya. Saya kira masih mudah mencari. Pertama, ini pegangan dasar teman-teman yang mau belajar jurnalistik secara umum, dan khususnya untuk bagaimana menulis sebagus majalah Tempo. Ini sudah puluhan kali dicetak ulang dan jadi pegangan dasar para jurnalis Tempo yang baru masuk di majalah Tempo. Ini paling bagus ya, dan saya sejak 2004 waktu pertama kali masuk jurnalistik sampai 2008, sekitar 4 tahun saya di Presma dulu waktu di Jogja, saya pegangannya ini. Terutama jenis-jenis feature dan contoh bagaimana harus feature. Jadi kita dengan membaca ini kita melihat majalah Tempo. Kalau teman-teman bisa melihat majalah Tempo nantinya, itu penulisan feature yang paling bagus, liputan yang mendalam dan sebagainya. Ada tentu saja ini yang lama ya, yang agak mapan. Ada media-media online yang juga bagus dalam penulisan feature. Teman-teman bisa buka tirto.id, terus vice.com, Vice Indonesia, terus kalau bagus sedikit bahasa Inggrisnya bisa buka Jakarta Post dan asumsi.co. Itu ada media-media online, media-media generasi Z, media-media generasi teman-teman sekarang yang sudah tidak terus suka cetak. Itu bisa melihat contoh-contoh penulisan feature. Ini bukunya judulnya Seandainya Saya Wartawan Tempo. Saya rekomendasi sekali buku ini untuk dibeli dan dibaca. Saya tidak ada kepentingan, saya bukan jualan buku, tapi teman-teman bisa lihat sendiri, dan ini dengan bahasa yang sangat renyah ya. Jadi bagaimana menulis sebagus fiksi tapi tetap karya jurnalistik, fakta gitu. Ini ya, Seandainya Saya Wartawan Tempo. Teman-teman bisa lebih dalam membahas, mempelajari tentang buku pedoman dasar lah ya untuk belajar menulis feature. Yang kedua, ini secara umum, ini juga saya pelajari dulu karena pernah ikut kursus dengan penulisnya Pak Louis Iswara, ini wartawan alumni pensiunan wartawan Kompas, dan ini pegangan khusus bagi para wartawan yang baru direkrut menjadi wartawan Kompas. Di sini lebih mendalam pengenalan istilah-istilah feature. Feature itu banyak sekali jenisnya. Saya tidak bisa menjelaskan satu persatu. Tapi di sini juga dijelaskan, judulnya Jurnalisme Dasar. Buku ini juga dicetak ulang terus gitu ya. Saya beli lagi sekitar tahun 2016 lalu di Jakarta. Ini juga ada, dan ini secara umum memberikan pengantar jurnalistik paling mendasar. Teman-teman di IAIN Palangkaraya khususnya KPI biasanya ada mata kuliahnya, dan ini biasanya salah satu pegangannya ya. Nah, teman-teman di Al-Mumtaz saya kira sebaiknya salah satu saja, syukur bisa ada duanya, nabung dan bisa membeli ini. Nanti kalau sudah cair ya beasiswa Kalteng berkahnya, saya kira jangan habis dibuang untuk kota, untuk jalan-jalan doang, tapi belilah buku. Karena pegangan inilah nanti
pegangan dasar. Ibaratnya kalau teman-teman belajar mengaji lewat juz amma dulu ya. Jadi ada pegangan, nanti baru latihan. Sisanya harus latihan. Oke, segitu dulu pengantar dari saya tentang teacher. Nanti kita bisa diskusikan di waktu dan kesempatan yang lain yang dikelola oleh teman-teman Al-Mumtaz. Salah hilaf mohon maaf. Selamat belajar di Al-Mumtaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.